Bu, ayo pulang Bu, ini tempat iblis Bu. Mau bertanggung jawab atau tidak? Sini Bu, ayo Bu. Mau bertanggung jawab atau tidak? Bangun Bu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Pak Junaidi, seorang dukun cabul yang telah menghamili seorang perempuan muda. Sang dukun tidak mengakui perbuatan bejatnya, sehingga Gus Nur Samsun marah dan mencabut burung cucak rowonya. Lalu bagaimanakah aksi heroik Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Coba dijelaskan Pak, kronologinya apa? Dulu saya kan pernah ke tempat dukunnya itu. Nggak tahu kenapa kita kayak aku nggak sadar gitu aja. Maksudnya nggak sadar Terus tahu-tahu udah pagi dan saya pun tidur di situ gitu loh. Dalam keadaan sudah tidak berpakaian. Nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Tapi maksudnya tidak pakaian telanjang sampai hari. Iya. Pada saat itu saya pun tidak tahu apa yang saya alami gitu. Posisi itu sampean sendirian atau bersama teman atau saudara atau keluarga atau gimana? Dulu saya sendirian. Iya, dikasih tahu teman kan, akhirnya cari apa waktu itu? Cari penglaris. Maaf, saya kan jadi LC kan. Iya. Sebangsa PL gitu kalau bahasanya orang sini ya. Pemandu lagu di kafe-kafe gitu. Pemandu lagu. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menolong Mbak Maya yang diruda paksa oleh seorang dukun santet. Saat ini Mbak Maya telah hamil 3 bulan. Dia minta bantuan Gus Nur Samsun untuk meminta pertanggungjawaban kepada sang dukun. Mbak Maya bercerita, ketika dia bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke, dia kemudian terobsesi demi pekerjaannya itu agar bisa lancar seperti yang dia harapkan. Dia mengetahui ada para perempuan pemandu lagu yang demi lancarnya pekerjaannya tersebut, mereka melakukan pasang susuk dan pengasihan. Sehingga Mbak Maya kemudian berpikiran, dia ingin melakukan hal yang sama. Dia ingin melakukan pasang susuk, agar pekerjaannya lancar sesuai yang diharapkannya. Maka datanglah Mbak Maya kepada Pak Junaidi, sang dukun yang katanya ahli melakukan pasang susuk itu. Bahkan dia rela mengeluarkan uang mahar demi bisa mendapatkannya. Akan tetapi, hal tersebut pula yang kemudian membuat hati Mbak Maya menjadi merasa hancur. Ketika kemudian dia diminta melakukan ritual untuk melakukan pasang susuk tersebut, Mbak Maya seperti sudah tidak ingat apa-apa. Dia baru sadar ketika dia terbangun menjelang pagi, dia sudah telanjang di kamar rumah dukun Junaidi. Sedangkan sang dukun sudah tidak ada di rumahnya. Awalnya Mbak Maya tidak ingin berlarut dengan kejadian yang dialaminya tersebut. Namun beberapa bulan kemudian, hal yang tak diinginkan itu kemudian terjadi. Diketahui dia sudah hamil hampir 3 bulan. Dan dia kemudian meyakini, hamilnya dia adalah karena perbuatan dukun Junaidi. Mbak Maya sangat bersedih dengan hal yang dialaminya itu. Dan di saat itulah dia mencoba datang kepada Gus Nur Samsun. Dia ingin meminta bantuan, untuk meminta pertanggungjawaban kepada sang dukun. Gus Nur Samsun pun memenuhi permintaan tolong dari Mbak Maya. Sebab itu Mbak Maya segera mengajak Gus Nur Samsun ke rumah sang dukun yang bernama Junaidi ini. Terlihat suasana rumah Pak Junaidi yang sepi dengan gelapnya malam. Gus Nur Samsun kemudian meminta Mbak Maya untuk masuk terlebih dulu, untuk menemui sang dukun sendirian. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu sang dukun bejat tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Misi, Pak, Bapak, halo, Assalamualaikum, halo, Misi, nggak ada. Gus, gimana Gus? Nggak ada nih Gus. Coba dilihat Gus, nggak ada lagi tuh. Nah, dia nggak ada sih. Nggak tahu, coba dilihat Gus. Coba saya terawang dulu. Iya. Coba saat gimana ya? Kayak saya perasaan juga masih ada di sini. namanya siapa Mbak? Siapa? Dulu kalau sama saya namanya Mbak Jayadi. Mbak Jayadi. Iya.
nggak ada perempuannya di dalam. Dia nggak punya istri. Nggak punya. Cuma saya lihatnya adanya perempuan saja. Siapa ya, Gus? Apa pasiennya juga kali ya? Tapi saya nggak melihat yang Mbak siapa? Mbak Jayadi. Mbak Jayadi, saya nggak lihat. Peropanya seperti apa? Dia besar, Besar. badannya big gitu, besar, gemuk. Oke. Coba samain ketak-ketak usaha lagi deh. Iya, heeh. Bentar ya, Gus. Ya, nanti kalau ada apa-apa teriak saja ya. Iya, heeh. Misi. Bapak Jayadi. Halo. Gus, gimana Gus? Gak ada nih, Gus. Coba dilihat, Gus. Ini aku. Sopo? Aku Maya. Lah ngopo? Aku hamil. Lah kok urusan sampean, urusan. Gimana sih dong urusan saya sih kan sama sampean Terserah kemarin. Nah, gimana sih aku minta tanggung jawab kan? Apa Saya perlu tanggung jawab. perlu dibuang bayinya itu? Jangan, kita udah dosa kemarin. Kenapa ngapain dosa lagi? Gus, tolong. Tolong Gus. Gus, tolong. Gimana sih, Oh? Bapak di mana? Aku mau tanggung jawab. Sampean gua harus tanggung jawab dengan kehamilan ini. Iku wis karepe sampean. Enggak, dulu aku enggak ngarep, dulu aku enggak minta seperti ini. Dulu aku kesini cuma minta pengasihan dari Bapak. Bukan seperti ini. Udah 3 bulan, Bapak. Gus, tolong. Siapa? Bu. Siapa? Sampean siapa? Sampean? Sampean yang siapa sih? Ini rumah saya. Iya, Ya, kalau ada udah tahu orang ini juga rumah di sampean. sini. Terus maunya apa? Bu. Saya nganter perempuan ini. Bangun. Nganter saya baik-baik kok. Oh, berarti sampean gendaan iku. Oh, gedaan apa? Saya nggak bukan pacarnya Bu. dia. Gus, di sini juga Dia itu ada minta tolong cewek, sama saya datang ke Gus. rumah saya untuk diantarkan ke tempat jenengan. Udah beres. Bu. Ada urusan sama situ. Ulang. Bangun, Bu. Pulang Siapa apa lagi pulang? nih? Pulang. Saya jauh-jauh saya dari Ngawi datang ke tempat ini. Bu. Enggak ada urusan sama mas saya. Siapa itu? Gus. Gus, di sini juga ada Gendaan cewek, sampean. Gus. Dia hamil, katanya jenengan yang menghamilinya. Ya sudah, jenengan harus bertanggung jawab. Coba ditanya itu. Coba ditanya. Jangan marah-marah, orang saya ngantar baik-baik. Gus, di sini juga ada cewek, Gus. Pingsan, Gus. Apa? Ada cewek juga di sini Oh. ternyata. Ini cewek-cewek siapa? Itu bukan urusan sampean. Itu urusan saya sendiri. Makanya sampean keluar aja, enggak usah masuk. Jangan ngusir-ngusir kayak gini. Ya, Ngapain sampean ngusir-ngusir? Sampai enggak ada urusan sama saya, enggak ada. Ngapain sih sampean kesini? Saya ngantar orang itu. Kamu harus tanggung jawab, tanggung jawab. Udah, jangan dipukul-pukul. Kalau sampean mau bertanggung jawab, udah bertanggung jawab. Saya cuma ngantar Enggak baik-baik. ada itu. Udah urusannya apa? Kamu tanggung jawab, Bapak. Ada urusannya apa itu maumu sendiri. Enggak, aku nggak mau itu. Maksudnya maunya sendiri, maunya apa dia? Kemarin saya nggak mau seperti ini, Gus. Mau kasih itu mas, nggak usah sini. Dulunya minta apa dia? Minta apa kamu? Minta pengasihan nama apa itu? Iya, seperti itu, Gus. Kan udah Tapi terkasih. kenapa? Enggak, besoknya saya bangun-bangun udah dengan telanjang Nah, ini. itu siapa? Kelakuan siapa? Coba. Itu atas dasar berdua, kamu nggak ada urusannya. Ya sudah, saya memang gak ada urusan. Saya datang ke sini. Tolong, Gus. Ya, dia nangis-nangis minta tolong. Masa saya Nggak gak menolong? mau. Hah? Sampean jangan kurang ajar. Jadi dukun saja. Jangan Maunya cabul. Gimana? Maunya situ gimana? Terus itu wanita siapa itu? Nggak tahu. Itu siapa itu wanita itu? Bu, bangun, Ya memang Bu. bukan urusan saya. Katanya Ayo, sampean kita di sini pulang, Bu. tidak Di punya sini istri. tempatnya Terus iblis, itu siapa? Bu, bukan tempat orang. Ayo, Bu, di sini tempat setan, Bu. Saya nggak akan pulang kalau Bu, sampean bangun, sebelum sampean Bu, minta ayo, maaf dan Bu. bertanggung jawab semua atas Ayo kelakuan kita jenengan. pulang Nggak ada bersama, urusannya Bu. sama situ. Biarin aja. Ya memang saya nggak punya urusan. Ayo, Bu, Saya datang bangun, ke sini Bu. atas Bos, permintaan dia. Ibunya nggak bangun nih. Itu kamu ngapain? Nggak bangun Bu. dia? Tahu. Nah, Ayo, Bu, pulang, Nggak Bu. tahu, Di sini nggak tempat tahu. iblis. Di sini bukan tempat orang. Di sini Hah? dukun cabul ini. udah coba kamu bangunin, coba bisa nggak? Nggak bisa, Gus. Ayo, Bu. Kamu kenal pulang. nggak sama orangnya? Nggak kenal, tapi aku kasihan juga. Jangan-jangan seperti saya nanti akhirnya. Bu, Sampai ayo udah nggak pulang, Bu. bener Di sini sampai ya? tempat Nggak ada iblis, Bu. urusannya, Jangan di Mas. sini, Biarin Bu. Udah sampai di sini, udah. Biarin. Sampai daripada sampean saya laporkan, lebih baik sampean ngobrol berdua sama dia. Laporkan aja, laporkan. Aku nggak takut. Ngapain takut sama situ? Laporkan aja. Ya, saya akan melaporkan. Mbak, sini Mbak, coba Mbak. Kenapa sampean tidak berusaha untuk melaporkan? Karena saya nggak mau, harus ini ada bapaknya. Aku nggak mau dosa 2 kali, Pak. Laporkan saja kalau mau. Aku nggak takut. Kenapa sampean berani menantang kayak gitu? Itu tadi usahamu. Kenapa kamu nggak tahu jawab, Bapak? Ih. Di sini juga saya nggak nyuruh ke sini. Nggak nyuruh saya ke sini. Dia Tapi aja saya yang nggak bikin ke mau, sini. tapi nggak mau seperti ini. Kenapa saya jadi hamil gini? Terus Saya dia nggak dia kenal. nggak mau bertanggung jawab. Terus gimana? Ini semua saya rekam loh ini. Apa perlu itu?
Nggak mau, bayi jangan. dibunuh aja. Nggak mau. Maksudnya apa? Bayi dibunuh. Kelakuan sampean udah gak jelas. Apalagi ngomong Dia dia. aja biar tenang, nggak ada urusan begini-beginian. Tenang lagi kalau kamu tanggung jawab, Bapak. Oh. Itu caranya sudah salah kalau mau bunuh bayi. Nggak ada urusan itulah. Bodo amat, itu maunya dia kok. Tapi itu kan Nggak atas mau, dasar nafsu Bos. sampean. Dia posisi dia tidak berdaya. Sama berdua situ nggak ada urusannya, keluar aja nggak apa-apa. Ya jangan dorong-dorong kayak gini. Jangan dulu, Gus. Ini yang makan bantu saya. Saya baik-baik datang ke sini. Kalau sampean nggak bisa dihentikan, nggak mau bertanggung jawab, saya bikin lumpuh jenengan, bisa saya bikin lumpuh. Nantang situ, berani aku juga. Loh, saya tidak menantang. Saya hanya memperingatkan. Berani, kalau berani pengennya ngajak berantem, oke. Ini nggak ada takutnya juga. Udah, Gus. Udah, saya udah nyerah, Gus. Udah nyerah. Iya. Saya kan bikin stroke rela Iya, ikhlas. iya ikhlas. Beliau nggak mau tanggung jawab juga. Jangan kan stroke, burung sambung. Sombong, jangan sombong. Saya nggak sombong. Saya sombong dengan orang kelakuan bejat itu wajar. Itu sedekah. Udah Gus Dur aja deh, saya Burungnya suka. saya hilangin ya? Iya. Boleh? Boleh, udah. Gimana burungnya kita hilangin? Jangan sombong, jangan sombong. Saya nggak sombong, Mbak. Oke, Saya nggak coba sombong. kalau nggak boleh, Hah? kalau nggak ini. Apa? Ya maunya apa? Apanya yang mau dicoba? Lah itu tadi ngomongnya apa? Apa? Udah, Di depan saya nentang-nentang. beresin Apa aja, maunya? Bro. Gus. Bu, ayo pulang, Bu. Ini tempat iblis, Bu. Mau bertanggung jawab Jangan atau di tidak? sini, Bu. Ayo, Bu. Mau bertanggung jawab atau Bu, tidak? Tidak ada urusannya. bangun, Bu. Tidak mau bertanggung jawab? Tidak ada urusannya di dukun. Burungmu akan hilang. Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya? Sakit apa sakit? Hah? Setelah ini kamu rasakan stroke ya. Saya gak mau lama-lama di sini. Bu, bangun, Bu. Ayo kita pergi dari tempat ini, Bu. Ibu korban juga ini mungkin, Bu. Ibu. Coba sini. Bu, si ibunya nggak mau bangun nih. Kenapa ini? Mungkin ini juga korban ini. Bajunya udah poncang-pancing gini. Bu. Coba kita sadarkan ya. Iya. Dari tadi gak mau ini. Udah tadi udah aku pakai ini tuh jaketnya. Coba Bu. bangunkan. Bu. Bu, ayo bangun, Bu. Coba dibangunkan. Ibu rumahnya mana? Ayo kita pergi dari sini. Ini tempat iblis, Bu. Itu pakai bawahan nggak? Kalau nggak pakai bawahan suruh pakai itu. Iya, Ibu pakai dulu ya, Bu. Kita kesini aja dong. Ayo kita pergi dari sini. Ini tempat Iya, ini sudah, tempat kita dukun bikin. cabul, Bu. Di mana ya, Pak? Udah, Bu, tenang, Bu. Udah, Bu. Kalau sudah langsung bawa keluar. Udah, yuk. Kita bawa ke pulang. Iya, pakai baju dulu, Bu. Kita bawa pulang aja. Coba Ibu ditanya. kenapa di sini tadi, Bu? Coba ditanya tadi kesini ngapain? Iya. Saya kesini tuh mau minta pengasihan biar suami saya itu Minta pengasihan. setia dan sayang sama sekeluarga. Tapi ternyata saya di sini dijabulin. Udah, ayo kita pergi dari tempat iblis ini, Bu. Ini jilbabnya dipakai dulu. Dukun gak jelas didatengin. Saya padahal masih sakit saya tuh. Ayo, Bu. Kita cari ibu rumahnya mana? Tapi gimana lagi, orang mbaknya juga ngotot di padepokan pengen Ayo, Bu. Aku bantu bangun ya. minta dianterin. Ya, Ayo, Bu. Kita pergi, Bu. Ya, Gus. Rumahnya katanya ngawi, Gus, ibunya. kami juga. Iya. Coba ditanya dong. Ibunya kenapa? Ibunya datang ke sini mau apa? Mau minta pengasihan, Gus, Untuk apa supaya pengasihan? suami saya itu setia dan sayang sama sekeluarga biar nggak selingkuh Oh, lagi. suami jenengan selingkuh. Eh, Dan sampai tahu selingkuhnya tahu. nggak tahu Terus sampai tahu selingkuh dari mana? dari HP. Oh, dari HP. Terus sampai datang ke dukun minta pengasihan supaya suami jenengan cinta sama jenengan. Itu cara yang salah. Itu cara yang salah. Nanti saya kasih tahu cara-cara yang tepat untuk menyenangkan suami supaya suami tidak selingkuh bagaimana. Ternyata dukun Junaidi juga sedang berbuat terlaknat. Dia sedang meruda paksa seorang perempuan pasiennya di dalam kamarnya. Sehingga Gus Nur Samsun semakin marah dan memberikan pelajaran tak terlupakan kepadanya. Gus Nur Samsun menghilangkan burung cucak rowo sang dukun
dan mencabut ilmu iblis yang dimilikinya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah.